Hai guys, di video kali ini saya mau bahas sebuah SD Gundam yang halal lah ya kalau saya bilang super underrated. Yes, ini SD Gundam World Heroes Tenka Musou Shogun yang rilis di tahun 2024, harganya 1.600 yen. Harusnya ini tuh deserve more hype karena bisa dibilang desain baru Gunpla Daishogun setelah mungkin lebih dari 20 tahun. Kayaknya Gunpla SD Gundam Daishogun terakhir tuh Gundam Evolve yang udah pernah saya review deh. Jadi Tenka Musou Daishogun ini adalah Gunpla terakhir yang dirilis dari seri Kira Hagane Monogatari yang jujur agak mengecewakan. Karena di seri ini cuma ada 4 Gunpla, even musuhnya pun bentuknya nggak jelas, jadi nggak tahu mau dibikin Gunplanya kayak gimana. Tapi karena gue penges di Gundam mania sejati, jadi ya seneng-seneng aja dibikinin Gunplanya, apapun lah saya terima. Pertanyaan tahunan nih, apakah ada yang jadi suka SD Gundammu gara-gara sering liatin reviewnya Marapore Suzeroutsu? Ini ada beberapa bahasan yang bikin kenapa sih saya tuh se-hype itu sama Tenka Musou Daishogun. Yang pertama, finally ada karakter Daishogun baru dari seri SD Gundam yang paling saya suka. Jadi Kira Hagane Monogatari itu entah reboot atau remake, jujur nggak jelas juga, dari seri zaman dulu yang namanya Bujin Kira Hagane. Nah, yang lebih kerennya lagi, ternyata yang jadi Daishogun sekarang adalah karakter semi-antagonis atau anti-hero dari SD Gundam World pertama, yaitu Nobunaga Epion. Respect sih perjalanan dia yang hitam putih sampai punya redemption buat jadi Daishogun baru. Wah, ini nih seri SD Gundam World Heroes tuh selalu diberkati dengan original illustration dari bapak SD Gundammu, yaitu Imaishi Susumu Sensei. Kedua, kalau ngelihat dari gunplanya, ini buat price point 1.600 yen super sangat amat worth dengan desain SD Gundam zaman sekarang ya, yang saya jujur nggak kebayang ini volumenya bakal segede apa. Dan sudah jelas dengan desain detail ala SD Gundam World Heroes yang rame banget, agak semi ondel-ondel sih, tapi buat saya vibesnya masih masuk SD Gundam, jadi masih bisa diterima. Kalau zaman dulu, karakter Daishogun tuh ukuran gunplanya pasti lebih gede daripada yang lain. Cuma kayaknya ya, format zaman sekarang sudah tidak begitu populer buat SD Gundam. Yang ada juga malah bikin price point-nya jadi lebih mahal jauh kan. Dan ya, lebih nggak ada yang minat lagi. Ini aja 1.600 yen sebagus ini, kayaknya jarang banget yang bahas atau nge-hype kan. Ketiga, ngomongin hype dan underrated. Coba kalian lihat, dari 2 tahun yang lalu, seberapa banyak sih orang yang hype sama Gunpla ini. Understandable sih, soalnya kan SD Gundam tuh niche banget ya. Ini sorry banget kalau saya kepedean. Kalian juga kalau misalnya nggak nonton saya, kayaknya nggak akan terlalu demen sama SD Gundam kan. Karena tidak pernah bohong, mainan tuh akan lebih enak dinikmati kalau nge-hype-nya bareng-bareng. Mungkin ya, beberapa video rekomendasi SD Gundam yang saya kasih tuh ada yang kalian jadi seneng dan beli, tapi saya yakin lebih banyak yang tidak peduli deh. Dan beruntunglah kalian yang bisa nge-hype bareng-bareng sama gue guys. Terus karena yang minatnya sedikit juga, beruntunglah karena bisa dapetin barangnya dengan harga yang relatif lebih murah ketimbang Gunpla lain yang ya gitu deh. Ntar link produknya ada di deskripsi video ya. Dan ini adalah wujud full dari Tenka Musou Daishogun. Keren banget ini, parah. Ini sumpah tanpa stiker aja ganteng banget warnanya. Terus desainnya juga bisa saya bilang sangat-sangat approve Daishogun banget. Keren sih, bisa lihat interpretasi desain Daishogun di zaman sekarang. Contoh nih, ciri khas detailnya tuh ada kayak, apa ya, detail klan. Kalau sekarang kan Nobunaga tuh, ini ada di bagian Vivin sama di bagian backpacknya juga ada. Next, ciri khas desain overallnya adalah, pertama, di bagian backpacknya ini yang ada 2 tembakan kayak gini. Jujur saya nggak tahu nama istilahnya apa. Terus sayapnya yang 2 kayak gitu. Dan keseluruhan Vivin beserta armor sebadan badannya. Kalau ngelihat dari bentukannya, kayaknya beliau ini adalah adaptasi desain dari Daishogun Bujin Kira Hagane yang lama. Ntar bakal saya bandingin di akhir video. Buat Gunpla zaman sekarang, kalau ngomongin artikulasi dan SD Gundam ya, sudah bisa terjawab lah ya. Ini well articulated dan tidak letoy-letoy lagi kayak zaman dulu banget tahun 80 atau 90-an. Dan detailnya juga ciri khas zaman sekarang banget yang menurut saya sih masih terlalu rame. Contoh kayak di bagian tembakan ini, kalau zaman dulu kan detailnya tuh agak kekarakurian. Lebih tradisional lah. Kalau yang sekarang ini modern banget, desainnya tuh lebih meka-meka. Ciri khas Kira Hagane ini adalah dikasih film layered coating yang bikin clear parts-nya tuh jadi berwarna dan bling-bling. Jujur, buat saya Tenka Musou Daishogun ini looks-nya kurang mewah ala Daishogun, terutama fitur Kira Hagane ini tuh sebadan-badan nggak ada kecuali di bagian dadanya doang. Itu pun parts-nya dari Onmitsu Aerial. Nggak tahu juga ya buat ngepres harga biar nggak ada Kira Hagane-nya atau kayak gimana. Tapi ntar coba saya bandingin sama Daishogun sebelumnya ya. Buat artikulasi, proporsi, dan desain ini sumpah udah ganteng banget. Bisa segala pose. Kalau SD Gundam zaman dulu kalian tahu lah ya, artikulasinya tuh cuma bisa naik turun doang. Jadi hampir nggak bisa posing mantep kayak gini. Salah satu contohnya ada di bagian bahu.
Kalau masang sesuai manual, harusnya bentukan bahu kayak gini tuh waktu dia mau berubah jadi Phoenix. Cuma biar artikulasinya lebih luas dan tangannya bisa naik ke atas, ya mau nggak mau harus kayak gini. Di pemasangan aslinya, armor bahu itu tuh nggak bisa gerak, ditanam ke dalam fix gitulah. Again ya, looks-nya tidak jauh berbeda. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang yang colokannya panjang dan bisa gerak juga sangat amat tidak masalah kok. Artikulasi tangannya sama dengan Epion dari SD Gundam World Heroes. Ini udah bisa digerakin secara mandiri. Jadi jauh lebih bagus lah artikulasinya ketimbang SD Gundam World Heroes yang lainnya. Terus bagian torsonya juga meskipun ada detail armor perut masih tetap bisa digerakin bungkuk ke depan sama ke belakang. Nah, ini nih gimmick yang paling keren. Biasanya, para Daishogun itu bisa berubah bentuk jadi mythical beast. Kebanyakan sih jadi burung, dan Tenkamuso Daishogun ini bisa juga berubah jadi mode yang namanya Ultra Phoenix. Jujur, saya sangat amazed dengan mekanisme perubahannya. Biasanya, SD Gundam tuh kalau mau berubah ya straightforward aja, entah badannya dibalikin atau kayak gimana, nggak sampai yang nutupin detail-detail terkecil. Cuma, Tenkamuso Daishogun ini buat berubahnya cukup pakai satu parts yang warna hitam tadi, udah sisanya beneran, smooth banget lah. Nih, saya liatin ya, contoh kayak bagian dua armor bahu tadi yang ngebentuk pola segitiga terus ditempel sama tembakan naganya. Terus bagian kepalanya ini keren sih. Jadi setengah kepalanya itu bisa dicopot, rambutnya juga dicopot. Tahu rambutnya jadi apa? Jadi ekor ditempel sama pedangnya. Setengah kepalanya tidak dicopot, tapi buat nempelin armor tembakan naga tadi. Nah, mahkotanya ditaruh di atasnya. Ini sumpah keren banget. Buat nutupin mata SD Gundamnya biar tidak kelihatan. Yang lebih keren lagi, even tangannya pun ditutupin sama armor dari bahunya. Dan ini dia mode Ultra Phoenix dari Tenkamuso Daishogun. Sumpah, ini di luar ekspektasi. Nggak kepikiran ternyata panjangnya sepanjang ini. Berapa senti ya? Kayaknya dari ujung ke ujung ada 20-an lebih deh. Dan yang paling penting, balance volume atas bawahnya tuh, pas banget. Gila, keren parah. Paling penting juga parts-parts tadi yang nongol kayak bagian mata sama tangan itu udah ketutupan semua. Jadi kalau kalian ngelihat looks-nya si mode Ultra Phoenix ini, ya udah kayak burung aja. Even rambutnya Nobunaga pun ya bener sih bentukannya jadi kayak buntut meskipun terlihat sedikit maksa karena nempelin pakai pedangnya. Meskipun parts-parts dari SD Gundam World Heroes itu kebanyakan tipis, contoh kayak bagian sayapnya kan itu tidak terlalu bervolume ya, tapi overall looks-nya si Ultra Phoenix ini ya volumenya bagus sih, pas. Jujur, first impression saya ini sebuah kesebuahan sih bisa melihat transformasi Daishogun modern. Maaf banget nih, ada sesuatu yang kelupaan. Harusnya mode Ultra Phoenix ini ada pose waktu dia lagi ditunggangin sama Wukong Final Form. Cuma serius ini, lupa banget, maaf. Sebagai gantinya, ya dinaikin sih bener, tapi sama Nobunaga Epion. Keren banget, sumpah. Untung Tenkamuso Daishogun ini saya punya dua. Satu buat dinaikin sama Wukong, satu lagi buat diposein bareng gengnya. Kalau bisa berubah jadi burung, biasanya burung itu bisa dipisah jadi burung sendiri. Nah, ini namanya Zero Phoenix. Basically, cuma backpacknya Tenkamuso Daishogun sama beberapa armor dan tembakan naga tadi. Nah, ini adalah comparison antara Tenkamuso Daishogun dan Zero Phoenix-nya. Ya, masih masuk sih bentukan desainnya meskipun nggak ada armor soldier-nya tadi ya. Dan ini adalah perbandingan antara Tenkamuso Daishogun dan SD Gundam World Heroes Nobunaga Epion. Nah, tadinya yang saya khawatirkan dari desain Daishogun ini adalah sebenarnya basic formnya Nobunaga Epion tuh udah armory banget lah ya. Bisa dibilang mewah juga bentukannya. Daishogun itu dari dulu vibes-nya ya mewah entah dari ukuran ataupun dari detail dan gimmicknya. Tapi oke sih, kalau dibandingin sama Nobunaga Epion ya, Tenkamuso Daishogun tuh masih ada vibes dan detail mewah ala-ala Daishogunnya. Dan ini perbandingan dengan VO Daishogun alias The OG Bujin Kirahagane Daishogun. Kelihatan gak sih? Bentuk overallnya sama banget kan kayak Tenkamuso Daishogun? Ya, makanya tadi saya bilang mungkin Tenkamuso ini adalah adaptasi dari VO Daishogun. Nah, kalau mau ngomongin mewah-mewahan, jauh lebih mewah yang zaman dulu lah. Udah mah pakai gold coating, terus partsnya juga ada yang Kirahagane, meskipun nggak pakai layered film, cuma stiker doang di bawah clear parts. Tapi keren banget kan? Clear partsnya aja ada bentuk berlian plus pakai glitter-glitter. Kalau mau dibandingin sama Tenkamuso sih, ya jujur agak meh. Bagian Kirahagane-nya cuma dada doang kan. Sedangkan desain sayap dan lainnya, ya jujur mah biasa aja, tidak semewah itu. Tapi meski demikian, saya sangat amat merekomendasikan Tenkamuso Daishogun ini kepada kalian buat dirakit, dipajang, dan yang paling penting, dimainin. As always, kalau kalian nemu Gunpla ini rate 130-an ke bawah, langsung sikat sih. Jujur, saya nggak yakin kalau barang ini akan sering di-reissue di masa depan. Siapa tahu, ntar 10 tahun kemudian kalian
mau ngeklaim punya barang rarer nih. Nah, sekarang lah saatnya biar kalian menjadi si paling keren. Padahal yang di zamannya ya barang kayak ginian biasa aja atau malah relatif jadi buangan. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.